Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya illahi ta'ala min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan Syahizuddin Ibnu Abdissalam sahibi hadzal kitab wa man sa'a fi tab'ihi wa turjumanihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahabbatil imani wa karahiyatil isyan. Pasal ini menjelaskan mengenai mencintai iman dan benci kedurhakaan. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah taala mahulur Allah. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Al-ayah Al-Hujurat ayat 7. Walakinnallaha tetapine ta ya Allah iku habbaba ndadekaken seneng ilaikum maring sira kabeh al-imana ing iman wa zayyanahu lan ndadekaken indah sapa Allahu ing iman fi qulubikum ing dalem atine sira kabeh wa karraha lan ndadekaken gedhing sapa Allah ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kufur wal fusuqa lan fasik wal isyan lan durhaka. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah menetapkan untuk menjadikan kita ini, menjadikan kalian semua mencintai, menyenangi, menggemari iman, kemudian menghiasi hati-hati kita dengan iman, bahwa beriman itu dirasakan indah, bukan sesuatu yang beban. Beriman itu sebuah kenikmatan yang maha agung, yang sangat besar. Nikmat iman dan nikmat Islam biasanya begitu. Kemudian wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah juga menjadikan kita ini tidak suka kepada kekufuran, dosa dan durhaka. Wa qala Lut wa qala lan dawuh sapa Lut Nabi Lut di dalam ayat Al-Qur'an itu dikisahkan ini li amalikum minal qalin. Asy-Syu'ara 168. Ini stune ingsun li amalikum maring perbuatan sira kabeh iku minal qalin saking wong-wong kang padha benci. Artinya Nabi Lut ketika menghadapi umatnya yang susah sekali disadarkan itu, beliau kemudian menegaskan dirinya bahwa perbuatan kalian itu sungguh membuat saya benci, membuat kami ini benci, kata Nabi Lut. Dalam banyak cerita, umat Nabi Lut adalah umat yang gemar, kalau sekarang LGBT gitu ya, karena di pesantren dulu, tapi zamannya saya, kalau zaman jenengan sudah tidak ada itu. Suka senang sesama jenis. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah. Man utawi sapa wae wong waliya kang diparingi den
paringi kekuasaan alaihi ngatasé man sapa walin penguasa faraahu mongko ningali sapa man hu ing walin ya tinekani sapa walin sayan ing suwi-wiji maksiatillah saking maksiat Allah fal yakrah mongko gedhinga sapa man ma ing perkara yati kang nekani sapa man ing ma rupane min maksiatillah saking maksiat Gusti Allah. Rasulullah pernah menegaskan bahwa barang siapa yang diberi seorang pemimpin, penguasa, kemudian kita lihat pemimpin itu misalnya ini gemar maksiat, gemar melakukan banyak penyelewengan atau hal-hal yang melanggar aturan. Kalau itu yang terjadi, maka kita ini diminta oleh Rasulullah supaya tidak suka, benci. Jadi ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang kegemarannya itu nyeleweng, menyimpang, tidak taat aturan, ya kita jangan kemudian diam aja. Bal yakroh, harus tidak suka itu, tapi tidak dalam bentuk misalnya apa jenenge sweeping misalnya, atau demo besar-besaran, enggak ada begitu. Jadi kalau kita melihat pemimpin yang kemudian kecenderungannya, kecondongannya itu suka hal-hal yang maksiat, kita jangan sampai pro atau setuju, jangan sampai kemudian justru menjadi pendukungnya, jangan sampai. Maka kalau sebagian orang harus man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, gitu, ada yang kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengubah kondisi kemaksiatan itu. Tapi Syekh Izzuddin mengutip hadis Rasulullah, fal yakroh ma ya'ti mim maksiatillah, benci saja, tidak suka saja, tidak setuju gitu. Jadi kalau misalnya kepala daerah misalnya ya ada proyek lalu kemudian ada penyimpangan, maka yang tahu bahwa itu penyimpangan harus tidak ikut serta gitu mestinya. Fal yakroh, jangan malah kemudian diam dan melindungi. Nah, apalagi kemudian dapat bagian gitu. Ini bukan sikap seorang muslim yang baik kan itu. Mahabbatul imani utawi seneng cinta kepada iman, percaya itu wasilatun ila fi'lihi, akan menjadi media untuk bisa menjalankannya. Orang kalau sudah mencintai kebenaran, keimanan, itu akan menjadi pendorong untuk melaksanakannya, untuk mengamalkannya, untuk melakukannya. Sebaliknya wakarohiyatul isyan, tidak suka kepada kedurhakaan, itu wasilatun ila tarkihi. Orang yang tidak tertarik-tarik ke kemaksiatan itu ya memang rasa tidak suka itu kemudian akan menjadi pendorong kita meninggalkannya atau kita mengabaikannya. Jadi cinta keimanan akan menjadi pendorong kita mengamalkan yang diimani itu, tidak suka kepada kemaksiatan menjadi media atau pendorong untuk kita tidak melakukan maksiat itu. Faslun fi syauqi ilallahi ta'ala wa ila risalatih. Pasal berikutnya menjelaskan mengenai kerinduan kita kepada Allah dan risalahnya atau wahyunya atau petunjuk-petunjuknya. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, ini cerita Nabi Musa. Rabbi arini angdur ilaika. Rabbi, duh Gusti arini. Apa arini maknane arini? Ningalaken panjenengani ingsun angdur kersane sakit ningali ingsun ilaika maring panjenengan. Dalam surat Al-A'raf. Nabi Musa pernah saking rindunya kepada Allah karena sudah sering diberikan wahyu dan seterusnya,
maka lalu muncul kerinduan untuk bertemu gitu. Ya biasa ya kalau dia ukuran manusia ketika misalnya sudah chattingan gitu, belum kenal orangnya, lalu di chattingan kita baca ada ketertarikan, ada ketersambungan, lama-lama kan ingin ketemu, ingin apa? Kata Pak Rukin ingin apa ya? Ketemu di darat itu, kopdar katanya. Itu lazim, itu biasa. Itu kalau manusia cinta pada manusia itu. Ya. Tadi Pak Rukin sudah tidak berani sekarang. Jadi Nabi Musa karena sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu muncul rasa kerinduan ingin melihat Allah, ingin ketemu sama Allah. Itu asyauq ilallah. Ya. Jadi kalau manusia dikiaskan ya, dianalogkan pada manusia menyukai, misalnya laki-laki sama perempuan, awalnya chattingan, kirim-kiriman kabar, kirim-kiriman tulisan, kirim-kiriman gambar, lama-lama ingin ketemu, lalu janjian kopi darat, biasanya milih tempat yang ya asik gitu. Wa qala lan dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat suratun, surat Al-Ayah, surat Muhammad ayat 2. Wa yaqululan ngomong ucap sapa alladzina wong akeh amanu kang wis iman sapa alladzina laula nuzilat suratun, mengapa tidak ada suatu surat tentang apa namanya perintah jihad gitu. Jadi orang-orang yang beriman itu pada masa tertentu, mungkin masa sekarang juga masih ada, rindu untuk apa? Menerima perintah jihad. Kalau jenengan mengikuti apa namanya cerita di TV, di setiap jam 10 malam itu ada Korulus Utsman. Jadi pendirian negara kekhalifahan Utsmani itu ada namanya pasukan, atau namanya apa namanya istilahnya dulu Jatisari gitu ya istilahnya, pasukan perang yang manakala istirahat itu tidak maunya itu terus jihad fisabilillah, kerinduan untuk segera menerima perintah lagi karena merindukan tentang mati syahid. Nanti di belakang juga ada mahabbah asy-syahadah itu. Nah, itu ayatnya diambil dari surat Muhammad ayat 20. Ya wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat suratun. Mbok yo segera ada perintah lagi untuk jihad. Kan sebagian besar orang ketika diajak berperang waktu itu banyak yang akhirnya mundur karena membayangkan kengerian orang bertarung di medan perang. Nah, ini ada pada suatu masa kelompok orang-orang yang beriman rindu untuk segera berperang atau jihad fisabilillah. Asyauqu ilallah wa ila risalatihi min athari mahabbatihi. Asyauqu utawi rindu ilallah maring Gusti Allah wa ila risalatilan maring pira-pira perintah utawa risalah Gusti Allah min athari mahabbatihi iku saking tanda-tandane atau jejak-jejak cintanya kepada Allah. Sa'ala takok sapa Musa Nabi Musa ar-ru'ya ing mimpi, syauqon rindu, wa ta'attusan lan dahaga lil jamali maring kebaikan. Wa sa'alal mu'minun nuzulas surah, wa sa'alal takok sapa al mu'minun, tadi ya wa yaqulul ladzina amanu tadi, nuzulas surati yang temurune ayat, temurune perintah jihad tadi iku tasyawuqon krana bronto atau rindu ila simai kalami dzil izzi wal jalal, rindu untuk mendengarkan kalamullah. Jadi kalau sudah tertanam rasa kerinduan
misalnya untuk mendengarkan, untuk memenuhi perintah Allah itu berarti sudah ada tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dicontohkan Nabi Musa ketika banyak diturunkan wahyu kepada beliau, lalu Nabi Musa merasa ingin ketemu gitu. Demikian pula orang-orang mukmin yang tadi di dalam surat Muhammad itu, orang-orang mukmin yang siap untuk jihad fisabilillah selalu rindu untuk segera datang perintah itu. Ya ini kelasnya memang kelas orang-orang yang beriman tinggi ya, kelas berat bagi kita berdoa ya, mudah-mudahan dikelompokkan orang-orang seperti itu. Faslun fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasal menjelaskan mengenai kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadisi Anas marfu'an. La yu'minu ora iman sempurna sapa ahadukum salah sijine sira kabeh hatta aku sehingga ana sapa ingsun Kanjeng Nabi iku ahabba luweh disenengi ilahi maring man min waladi saking anake man wa walidilan wong tuane man atau wong tuane ahad wan nasilan kabeh menungso ajmain kabeh. Jadi kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang sebelum dalam dirinya itu muncul mencintai Rasulullah melebihi cinta pada anaknya, orang tuanya, dan semua orang. Jadi cinta kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada keluarganya, tetangganya, dan semua orang. Piye carane? Artinya ya prioritas utama rasa cinta dalam diri seseorang itu, kalau orang yang beriman maka hanya Rasulullah yang paling dicintainya. Hadis ini begitu. Tasrafu mulya apa al mahabbatu rasa tresno bisa rafil mahbubi kelawan mulyane kang den tresnani. Biasanya cinta itu menjadi mulia karena siapa yang dicintainya itu. Nah, yang dicintainya itu Rasulullah, maka berarti cinta itu menjadi sangat mulia. Fa mahabbatu Rasulillah, mongko tresnani nyang Rasulullah iku asrafu luwih mulya mim mahabbati sairil ibad saking nyenengi sekabehane makhluk. Jadi kalau kita mungkin sebelum sampai ke kultus ya, memang kultus tidak boleh. Kita mencintai ulama, mencintai wali, mencintai orang-orang yang kita hormati, itu tidak boleh melebihi cintanya kita kepada Rasulullah. Jadi kalau misalnya sampai nangis-nangis ya Sayyidi ya Rasulullah karena cintanya kepada Rasulullah, itu benar. Dan kita jangan sampai dianggap itu, wih kok sampai ngono. Cinta kita kepada istri kita juga besar, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah dawuh meminta kita untuk melakukan sesuatu yang berhadapan dengan permintaan orang yang kita cintai, permintaan orang kita cintai sementara ditunda dulu, pending dulu, penuhi dulu perintah Rasulullah, kan begitu ya. Hobinya mancing, terus ini waktunya mauludan, ini tanda bukti kita kepada Rasulullah, maulid, peringatan maulid, ya jangan mancing dulu, maulidan dulu. Nah, begitu. Padahal itu iwake pas oke-oke, tak tinggal mauludan hilang pesan iwake, terus piye? Nah, berarti mahabbah Rasul tenan.
Kan contohnya mahabbah Rasul kita ya mauludan ya. Kalau jamaah ngaji itu mahabbah kepada Allah kan gitu. Nggih. Wahia utawi mahabbah iku wasilatun dadi perantaraan ila ayu ta'atal mahbub. Jadi mahabbah itu memang menjadi pendorong untuk mematuhi permintaan yang kita cintai, dan itu sudah dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari kita kan. Sekadung misalnya di rumah yang kita cintai itu galau, kita itu ya kadang-kadang melok galau. Itu kan tandanya bahwa yang mencintai itu mendorong untuk mematuhi apa yang diminta oleh yang kita kasih tadi itu. Wa kullama qawiya ta'alluq bil habib ya qawiya hubbul muta'alliqin bal muntasibina ilaihi. Wa kullama qawiya lan semangsane kuat apa ta'alluq hubungan bil habibi kelawan kekasih, qawiya moko dadi kuat apa hubbul muta'alliqin tresnane wong-wong sing terkait, wal muntasibilan wong-wong kang terhubung ilahi maring man gitu. Jadi seperti itu. Kalau hubungan keterkaitan dengan yang dikasihi itu kok kuat sangat gitu, maka juga akan menjadi kuat pula rasa cintanya itu. Wa kullama qawiyatin nisbatu wa qawiyatil mahabbatu. Kalau hubungan itu kuat, ya menjadi kuatlah rasa cintanya itu. Wa kadzalika apa iki nuhibbu ya, wa kadzalika mengkono-mengkono mahabbah nuhibbu cinta kita al muhajirina ing sahabat muhajir wal ansor lan sahabat ansor wassolihin lan wong saleh abrori lan wong api-api. Demikian pula ketika kita sebagai umat Islam mencintai sahabat muhajirin, sahabat ansor, orang-orang soleh dan orang-orang baik. Wa aliyan dan mencintai Sayyidina Ali wal Hasana lan Sayyidina Hasan. Wa ghairuhuma lan sakliyane Sayyidina Ali lan Hasan min ahli wilayati saking ahli kewalian. Wa tartibu mahabbatihim utawi urutane atau peringkat kecintaan mereka kepada mereka itu tartibu manazilihim sesuai dengan tingkat atau peringkat kedudukannya mereka. Minallahi saking Gusti Allah fi hubbi dalam tresnani Allah wa qurbi lan peparek maring Allah. Jadi dengan gambaran bahwa kekuatan mencintai itu ada medianya, ada pendorongnya, ada motifnya dan seterusnya, maka ketika kita mencintai sahabat muhajirin, ansor, orang-orang soleh, termasuk tadi kita katakan mencintai para wali, para ulama dan seterusnya, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain dan sebagainya dari para wali-wali itu urutannya sesuai dengan urutan peringkat mereka. Jadi urut Allah, Rasulullah, sahabat, terus ahli bait gitu ya. Kemudian ulama, para wali, lalu para ulama, para kiai, guru dan seterusnya, sesuai dengan urutan seperti itu. Faslun fi mahabbati syahadah fi sabilillah, yang terakhir ya. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi lan demi zat kang ingsun ana ing tanggungane, demi Allah, lawadatu yaktine demen ingsun an azwa yen toh berjuang perang sapa ingsun fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah, wa uktalulan dibunuh sapa ingsun, summa agzu kemudian berperang lagi, fa uktalu maka terbunuh. Jadi Rasulullah dalam menanamkan rasa cinta menjadi mati syahid itu fisabilillah tadi, berjihad fisabilillah itu dengan sabda beliau
demi Allah saya sungguh menyenangi, saya sungguh suka untuk melakukan jihad fisabilillah. Kemudian apa itu jenis wa uktalu, terbunuh, kemudian berjuang lagi, terbunuh. Artinya kerinduan untuk mendapatkan predikat mati syahid itu menjadi bagian yang sangat disenangi oleh Rasulullah. Ini di zaman perjuangan awal ketika menghadapi kekuatan kaum kafir yang mengepung kekuatan Islam. Kalau digambarkan ya dari mulai perang Badar, kemudian perang Uhud, dan perang-perang seterusnya itu. Nah kalau kita lihat di Kurulus Utsman itu digambarkan mirip seperti itu, bahwa ada sepasukan orang, sekelompok pasukan begitu yang siap berjuang dan siap mati sebagai syuhada. Al-qatlu fi sabilillah min akadil asbab fi ridallah. Al-qatlu berperang fi sabilillah di jalan Allah iku min akadil asbab, saking kuat-kuate sebab fi ridallah ing dalam meroleh ridane Allah. Ternyata memang jalan berperang fi sabilillah itu yang menjadi sebab paling kuat untuk mendapatkan ridho Allah. Id yashraful badlu bisarafil mabdul, karena kemuliaan pengorbanan itu ya dengan kemuliaan apa yang dikorbankan. Bagi manusia wal arwah abdalu ma badal, jiwa itu kan hal yang paling utama untuk yang dikorbankan. Maka ketika faman badala ruhahu faqad badala ma fi wus'ihi, barang siapa yang kemudian mengorbankan jiwanya untuk jihad fisabilillah, berarti dia telah mengorbankan sesuatu yang paling berharga yang ia miliki. Maka walau annal lil muhibbis shadiq arwahal alami kulliha lajada biha Allah wa athara ayataqarraba biha ilaihi. Maka misalnya bagi seseorang yang memang mencintai, benar-benar mencintai itu, memiliki banyak nyawa misalnya, itu mesti akan diberikan semua untuk jihad fisabilillah, dan kemudian memprioritaskan untuk takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab pasal mengenai bagaimana gambaran orang mukmin mencintai atau mengharapkan menjadi mati syahid sebagai syuhada di medan perang. Karena ukurannya itu nyawa itu kan yang paling berharga. Itu kemudian kok ya dikorbankan demi kejayaan Islam, itu berarti dia menjadi orang yang termulia gitu. Min akadil asbab fi ridallah, artinya ridha Allah hanya diberikan utama kepada mereka-mereka yang rela mengorbankan nyawa untuk berjuang fisabilillah itu. Faslun fi mahabbatit toharat wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tujina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'adilana biha jamil hajat wa tuturna biha jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tubalighuna biha syal hayat min jamil khalqil hayati wa badal aman
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صل على محمد.